Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempraktikkan tata cara penyelesaian soal integral di MEPEL. Sebelumnya, saya akan perkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Nur Azizah sebagai pemateri pertama. Yang kedua ada Imas Widya sebagai pemateri kedua. Yang ketiga ada Rizky Amalia sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir ada saya, Rahmatika Anjani, sebagai pemateri terakhir. Pasti sudah penasaran bukan? Langsung saja yuk kita simak pempraktikan yang pertama, yaitu mengenai penyelesaian soal integral tentu pada MEPEL yang akan dipraktikkan oleh Nur Azizah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang integral tentu dengan menggunakan aplikasi MEPEL. Di sini ada contoh soal, yaitu contoh soal fungsi aljabar dan yang kedua fungsi trigonometri. Baik, langsung saja ke contoh yang pertama, yaitu fungsi aljabar. Yang pertama kita akan menggunakan cara bagaimana menampilkan langkah-langkah penyelesaiannya. Caranya itu kita klik tools, kemudian tutors, kemudian kalkulus single variable, kemudian integration method, kemudian klik. Nah, pada kolom function kita ketik fungsinya, yaitu 4 bintang x kuadrat plus 6 bintang x min 2. Variabelnya itu x, dan from itu merupakan batas bawah yaitu min 1, kemudian to itu batas atas yaitu 2. Kemudian kita cek, maka didapat hasilnya yaitu 15. Kita klik all step, kemudian klik close. Kemudian kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu pada ikon kalkulus pada samping kiri layar. Kita klik integral tentu. Pada x1 itu batas bawah yaitu min 1, kemudian pada batas atasnya itu 2. Kemudian f itu merupakan fungsinya, kita ketik fungsinya atau kita bisa copy dari fungsi yang sebelumnya, yaitu 4x kuadrat plus 6x min 2. Kita copy, kemudian setelah itu kita klik enter, hasilnya sama 15. Kemudian kita menggunakan rumus dari MEPEL, caranya f titik 2 sama dengan x panah 4x kuadrat plus 6x min 2, kita enter, kemudian ketik in dalam kurung fx, x sama dengan min 1 sampai 2 tutup kurung, setelah itu enter, hasilnya sama 15. Kemudian kita ke contoh soal yang kedua, yaitu integral tentu dari fungsi trigonometri. Yang pertama kita akan menggunakan cara bagaimana memunculkan langkah-langkah penyelesaiannya. Langkah-langkahnya sama seperti yang tadi, klik tools, kemudian tutors, kemudian kalkulus single variable, kemudian integration method, kemudian klik. Nah, pada kolom function kita klik fungsinya, yaitu sin 3x atau sin dalam kurung 3 bintang x ditambah cos dalam kurung 3 bintang x. Nah, pada variabel x itu x ya variabelnya. Kemudian from itu batas bawah yaitu 0 dan to batas akhir yaitu pi per 6. Kita ketik pi per 6. Kita cek. Setelah itu kita klik all step. Maka akan didapat hasilnya yaitu 2/3. Kemudian kita klik close, akan muncul seperti ini. Kemudian kita ke cara yang kedua, yaitu icon kalkulus, kita klik integral tentu, batas bawahnya itu 0 dan batas atasnya itu pi per 6. Kita ambil pi nya itu dari common symbol pi per 6. Kemudian f itu merupakan fungsi, kita ketik fungsinya yaitu sin x, sin dalam kurung 3x ditambah
cos dalam kurung 3x, kemudian enter. Kemudian kita menggunakan cara yang ketiga, yaitu kita ketik f titik 2 sama dengan x anak panah, kemudian ketik fungsinya, kita copy dari fungsi yang tadi, yaitu sin 3x plus cos 3x. Kita enter, kemudian kita ketik in dalam kurung f x, x, mohon maaf, x sama dengan dari 0 sampai pi per 6, tutup kurung, kemudian enter. Hasilnya sama 23. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai penyelesaian soal integral tak tentu di Maple yang akan dipraktikkan oleh Imas Widya. Perkenalkan, nama saya Mas Widya. Di sini saya akan menjelaskan cara menyelesaikan soal integral tak tentu menggunakan aplikasi Maple. Di sini saya mempunyai dua soal. Yang pertama dalam bentuk fungsi aljabar, yaitu integral 3x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 7 dx, dan yang kedua dalam bentuk fungsi trigonometri, yaitu integral x dikali sin buka kurung x pangkat 2 ditambah 1 tutup kurung dx. Oke, langsung saja ke aplikasi Maple. Nah, ini merupakan tampilan awal aplikasi Maple. Kita klik new worksheet. Di sini saya akan menggunakan 3 cara. Yang pertama, cara manual. Kita klik tools, lalu tutors, kemudian calculus single variable, kemudian integration method. Muncul kotak dialog. Oke, kita klik. Kita ketik maksudnya 3 dikali x pangkat 2 dikurangi 3 dikali x ditambah 7. Kita klik start. Di sini ada perintah undo, next step, all step, dan close. Untuk next step di sini disajikan cara penyelesaian dalam bentuk step by step. Oke, kita langsung saja ya ketik all step agar mengetahui hasilnya. Nah, muncul hasilnya yaitu x pangkat 3 dikurangi 3 per 2 x pangkat 2 ditambah 7x. Kita klik close. Muncul ya. Yang kedua, menggunakan cara langsung. Kita klik ketik f titik 2 sama dengan kemudian x strip simbol lebih dari, kemudian muncul simbol tersebut. Kita klik, kita ketik 3 dikali x pangkat 2 dikurangi 3 dikali x ditambah 7. Kita klik enter. Lalu untuk mengetahui hasilnya, kita ketik in buka kurung f buka kurung x dikali koma maksudnya x tutup kurung lalu enter. Nah, hasilnya sama ya dengan cara manual. Yang ketiga, cara menggunakan icon kalkulus. Nah, icon kalkulus ada di sebelah kiri. Nah, yang ini nih. Lalu kita cari yang integral. Nah, ini merupakan integral tak tentu karena dia tidak memiliki batas ya. Kita klik soalnya 3 dikali x pangkat 2 dikali 3 dikali x ditambah 7. Oke, enter. Nah, hasilnya sama ya dengan cara
manual maupun cara langsung. Kita klik restart. Oke, soal yang kedua yaitu soal dalam bentuk fungsi trigonometri. Kita menggunakan cara manual. Ingat ya, kita klik tools, lalu tutors, kemudian calculus single variable, kemudian klik integration method. Nah, muncul ya kotak dialognya, kemudian ketik soalnya x dikali sin buka kurung x pangkat 2 ditambah 1, klik start. Nah, sama ya soalnya. Ingat, kita klik aja all step untuk mengetahui hasilnya. Hasilnya yaitu negatif 1/2 cos buka kurung x pangkat 2 ditambah 1 tutup kurung pakai cos. Nah, langsung kita menggunakan cara langsung. Kita ketik f titik 2 sama dengan, kemudian x strip simbol lebih dari, kemudian muncul tanda tersebut. Kita ketik lagi soalnya x dikali sin buka kurung x pangkat 2 ditambah 1, maaf ini salah, minus tambah 1 dx. Kita klik. Kemudian untuk mengetahui hasilnya kita ketik in buka kurung f buka kurung x tutup kurung x tutup kurung klik. Nah, hasilnya sama ya dengan cara manual. Oke, yang ketiga cara menggunakan icon calculus. Nah, klik ini. Maaf salah, ini belum diklik ya. Nah, baru kita klik ini. Kita ketik soalnya lagi x ditambah sin kurung x pangkat 2 ditambah 1. Maaf salah. Nah, tambah 1 tutup kurung, lalu kita klik. Nah, hasilnya sama yaitu negatif 1/2 cos buka kurung x pangkat 2 ditambah 1 tutup kurung. Oke, sama ya, sama dengan cara manual maupun langsung. Oke, sekian dari saya, semoga ini membantu karena ini cara mudah agar kita tidak menghitung secara langsung. Terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai cara penyelesaian soal integral lipat dalam Maple yang akan dipraktekkan oleh Rizky Amalia. Oke, saya di sini akan menjelaskan langkah-langkah untuk menyelesaikan soal integral lipat dengan menggunakan Maple. Integral lipat. Di sini saya mempunyai soal. Ada 3 soal. Mari kita langsung saja untuk menyelesaikan soal yang pertama. Untuk menyelesaikan soal yang pertama, kita masukkan terlebih dahulu perintah soalnya, yaitu dengan memasukkan fungsinya yaitu x, y, kemudian soalnya yaitu 2 dikali x pangkat 2 dikali dengan y ditambah x pangkat 4 dikali y.
selanjutnya yaitu memasukkan perintah integral dari fungsi yang sebelumnya dimasukkan. X, Y. Nah, langkah yang kedua ini digunakan untuk mencari integral dari fungsi X, Y terhadap sumbu X, dan hasilnya yaitu ini. Langkah yang ketiga yaitu kita memasukkan perintah integral dari langkah yang ketiga ini gunanya yaitu untuk hasil integral yang diperoleh diintegralkan kembali terhadap Y. Nah, sehingga dihasilkan seperti ini. Nah, jika kalian ingin membuat atau memasukkan 3D plotnya, kalian bisa gunakan cara ini dengan mengeblok hasilnya, kemudian nanti otomatis akan muncul pilihan-pilihannya, ada faktor, 3D plot, kemudian ada complete the square in Y. Nah, jika kalian ingin memunculkan 3D plot, bisa klik 3D plotnya, tapi jika tidak, juga tidak apa-apa. Nah, kemudian untuk soal yang selanjutnya, yaitu soal nomor 2. Untuk mulai soal nomor 2, kita ketik restart. Kemudian soal yang kedua yaitu integral lipat dari XY pangkat 3 Z pangkat 2 ditambah X pangkat 2 Y dikurangi Z dz dy dx. Nah, kita masukkan perintah yang pertama yaitu integral dari soalnya, yaitu X dikali Y pangkat 3 kemudian dikali dengan Z ditambah dikali dengan X dikali Y pangkat 3 dikali dengan Z pangkat 2 kemudian ditambah dengan X pangkat 2 dikali dengan Y min Z. Nah, seperti ini hasilnya, hasil integral dari soal yang tadi. X Y pangkat 3 dikali Z pangkat 2 ditambah X pangkat 2 Y min Z terhadap sumbu Z. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu kita buat integral lagi. Hasil integral yang diperoleh yang sebelumnya itu kita integralkan kembali terhadap Y. Nah, seperti soal nomor 1 sebelumnya ya, kita masukkan. Nah, maka hasilnya itu seperti ini. Nah, hasil dari pengintegralan kembali ini, kita juga buat pengintegralan kembali terhadap X. Nah, hasil akhirnya yaitu ini ya, 1/4 Z pangkat 3 X pangkat 2 Y pangkat 4
kemudian ditambah 1/6 X pangkat 3 Y pangkat 2 Z minus 1/2 Z pangkat 2 Y X. Nah, baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, untuk memulai kembali soal agar tidak terjadi kesalahan, kita ketik restart. Kemudian masukkan soal nomor 3 ini dengan perintah integral dari X pangkat 2 soalnya ya, dikurangi 4 dikali X dikali Y. Karena di situ di soal ada batasnya, kita masukkan batasnya, yaitu dari 2 sampai ke 3 ya. Nah, ini hasilnya, batasnya dari 2 ke 3. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu kita mengintegralkan kembali. Dari tadi kan batasnya 2 sampai 3. Nah, sekarang batasnya itu dari 0 sampai 1. Nah, hasil akhirnya yaitu negatif 14/3. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu penyelesaian soal pengaplikasian integral di Maple yang akan dipraktikkan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara menyelesaikan persoalan penerapan integral di Maple. Nah, ada beberapa penerapan integral yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, penerapan dalam luas daerah yang dibatasi oleh kurva, yang kedua yaitu volume benda putar, dan yang ketiga yaitu gambar atau grafik sebuah benda putar. Nah, langsung saja ke soal yang pertama, yaitu untuk menentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Kita buka terlebih dahulu Maple-nya. Lalu klik new worksheet. Nah, setelah itu klik teks terlebih dahulu, kita judulkan luas daerah yang dibatasi kurva. Untuk pertanyaannya kita salin terlebih dahulu agar mempermudah. Cara yang pertama yaitu kita masukkan terlebih dahulu fungsinya. Di sini ada dua fungsi ya, dimana y sama dengan x kuadrat dan juga y sama dengan 2x negatif x kuadrat. Nah, untuk menuliskan fungsinya kita pakai icon expression yang ini. Nah, kita tulis di sini F1, kita ganti A dengan X dan Y dengan X kuadrat yang ini, X kuadrat. Jangan lupa pakai titik koma, lalu enter. Lalu fungsi yang kedua yaitu y sama dengan 2x dikurangi x kuadrat. Kita pakai lagi icon ini, F
F2, A-nya kita ganti jadi X dan Y-nya kita ganti menjadi 2X negatif X kuadrat. Kita jangan lupa titik koma enter. Nah, setelah itu kita harus menentukan terlebih dahulu gambarnya, harus mengetahui terlebih dahulu gambar atau daerah yang dimaksud dari soal ini. Caranya dari waktu kita praktik pertama ya, tentang plot. Plot dalam kurung buka kurung sikut F1 X koma F2 X kurung sikut dimana X sama dengan 0 sampai 1,5. Nah ini tuh 1,5 ya, bukan 1. Lalu koma legend sama dengan buka sikut kurung sikut Y sama dengan X kuadrat. Tanda petik koma, tanda petik lagi, Y sama dengan 2X negatif X kuadrat. Jangan lupa kurung sikut, lalu tutup kurung, titik koma enter. Nah, maka ini adalah daerah yang dimaksud dari fungsi-fungsi tadi. Nah, selanjutnya kita akan mencari titik potongnya. Ini kan ada 2 titik potong nih. Nah, kita cari titik potongnya yaitu dengan cara titik pot titik 2 sama dengan F4 buka kurung solve buka kurung lagi F1 X, jangan lupa X nya pakai kurung ya, F2 X koma X nya titik koma enter. Maaf ada yang salah ini. Titik pot F4 solve F1X kemudian ini harusnya F2 ya, enter. Nah, maka titik potongnya itu antara 0 sampai 1, atau ini tuh bisa disebut dengan batasan dari kurvanya, yaitu 0 sampai 1. Setelah itu kita langsung cari luasnya. Caranya yaitu ketik luas, titik 2 sama dengan in F2X, X ini jangan lupa pakai kurung, dikurangi F1X koma X sama dengan titik pot 1 buka kurung sikut 1 sampai dengan titiknya 2 kali ya, titik pot 2 buka kurung sikut 2 tutup kurung, jangan lupa titik koma lalu enter. Nah,
maka akan diketahui daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan x kuadrat dan Y sama dengan 2x dikurangi x kuadrat, yaitu 0,333 atau kita pecahkan menjadi 1/3. Nah, selanjutnya yaitu mengenai volume benda putar. Di sini saya sudah ada soalnya, yaitu tentukan volume benda pejal yang diperoleh dengan memutar daerah yang ada di bawah kurva. Y sama dengan akar X untuk X sama dengan 0 sampai 2 di sekeliling sumbu X. Tentukan pula volume daerah tersebut apabila diputar di sekeliling sumbu Y. Kita salin terlebih dahulu soalnya, lalu kita masukkan ke sini. Nah, ini bisa restart atau bisa Ctrl N untuk memulai lagi, biar menurut saya lebih baik Ctrl N. Kita ketikkan dulu volume benda putar, lalu kita salin ini tadi. Ini dia soalnya. Nah, untuk yang pertama yaitu untuk mengetahui volume benda putar bila di sekeliling sumbu X. Nah, karena ingin mencarinya di sekeliling sumbu X, maka ada dua kurva yang membatasi, yaitu X sama dengan 2 dan X sama dengan Y kuadrat. Dari mana nih? Ini kalau dibalikin jadi Y kuadrat, X sama dengan Y kuadrat, dan ini X-nya sama dengan 2. Nah, kita masukkan terlebih dahulu fungsinya pakai ini. F yang pertama sama dengan ini, kita ganti menjadi Y, dan Y nya kita ganti jadi 2. Lalu titik koma, enter. Setelah itu fungsi yang kedua yaitu ini fungsi yang kedua yaitu X sama dengan Y kuadrat. Ini kalau dibalikin jadi Y kuadrat ya. Nah, F2 sama dengan Y kuadrat. Jangan lupa titik koma, enter. Nah, setelah itu kita cari titik potongnya. Tadi titik potong, titik pot, titik 2 sama dengan solve F1 Y. Ini Y, jadi kita pakai Y dalam kurung Y sama dengan F2 dalam kurung Y, Y ini. Tutup kurung, titik koma, enter. Nah, maka titik potongnya itu ada di negatif akar 2 dan juga akar 2. Kita pilih yang positif saja ya, untuk mempermudah. Maka untuk mencari volume bila diputar di sekeliling sumbu X, caranya itu vol titik 2 sama dengan in dalam kurung 2 dikali P nya besar, PI dikali Y dikali dalam kurung F1 Y dikurangi F2
Y, di mana tutup kurung, di mana Y sama dengan 0 sampai titik plot, buka kurung sikut 2 ya, 2 nih, karena kan ini kita pakainya ini yang positif. Tutup kurung, titik, koma, enter. Nah, maka diketahui bila benda pejal diputar di sekeliling sumbu X, volumenya yaitu 2V. Selanjutnya, kita untuk menentukan volume benda putar apabila diputar di sekeliling sumbu Y. Caranya gampang, karena ini yang sumbu X-nya sudah diketahui volume dari sumbu X, maka untuk sumbu Y kita tuliskan lagi vol titik 2 sama dengan F vol buka kurung in 2 dikali P-nya besar, PI dikali, berarti ini bukan di sininya bukan Y ya, melainkan menjadi X dikali dalam kurung, melainkan X ya di sininya bukan Y, dikali akar atau SQRT, SQRT dalam kurung X. Nih, yang ini ya, jadinya balik lagi ke sini SQRT X, di mana X sama dengan 0 sampai 2. Jangan lupa tutup kurung, dan jangan lupa pula titik koma, lalu enter. Nah, maka apabila benda pejal ini diputar di sekeliling sumbu Y, volumenya akan menjadi 14,21722,540. Mudah bukan? Nah, selanjutnya kita kontrol new dulu. Terserah ya, mau kontrol new ataupun restart itu bisa. Untuk soalnya ketiga, yaitu untuk menggambar benda pejal atau benda putar. Kita salin terlebih dahulu, lalu ketik gambar benda putar. Nah, soalnya itu diketahui daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat untuk X sama dengan 0 sampai dengan 4 dan sumbu X. Sebuah benda pejal diperoleh dengan memutar daerah tersebut pada sumbu X. Gambarlah benda pejal tersebut. Selanjutnya, gambar pula benda pejal yang diperoleh dengan memutar daerah tersebut pada sumbu Y. Yang pertama yaitu kita tuliskan terlebih dahulu fungsinya. Di sini dulu. Tuliskan fungsinya, yaitu F sama titik 2, A-nya kita ganti menjadi X dan Y-nya kita ganti tadi berapa? Di sini ya, ini X kuadrat. X kuadrat. Jangan lupa titik 2, titik bintang, titik koma, enter. Setelah itu, nah untuk menggambar kita menggunakan rumus ini ya, rumus student kalkulus 1. Itu caranya ketik width
dalam kurung student, S-nya gede, student, sebenarnya nggak mempengaruhi sih, student, kurung sikut, kalkulus 1, tutup kurung sikut, tutup kurung, jangan lupa titik koma, enter. Nah, maka akan muncul seperti ini. Setelah itu kita menggunakan rumus volume V-nya besar, of, O-nya besar, revolution, R-nya besar, revolution. Dalam kurung fx, x-nya jangan lupa dikurung ya, dimana x sama dengan 0 sampai berapa? Sampai 4, koma. Nah, karena kita akan memunculkan gambar, maka kita tulis di sini outputnya float. Float itu kan gambar. Output sama dengan plot, koma. Kalau kita mau judulin boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kita judulin terlebih dulu ya. Title sama dengan tanda petik kurva y sama dengan x kuadrat diputar pada sumbu x. Pada sumbu x. Nah, kita pakai tanda petik lagi, koma. Nah, karena ini diputarnya pada sumbu x, maka gambarnya harus horizontal. Aksis sama dengan horizontal. Tutup kurung, jangan lupa titik koma, kita enter. Maaf, ada yang salah. Ini salah nih. Revolution, enter. Nah, maka gambarnya berarti seperti ini, kayak trompet ya guys. Nah, ini adalah gambar bila kurva tadi diputar pada sumbu X. Selanjutnya, perintahnya kita juga harus mencari gambar bila kurvanya diputar pada sumbu Y. Tentang kita masukin lagi tadi rumusnya ini, volume of revolution fx, x-nya dalam kurung, dimana x sama dengan 0 sampai 4, sampai itu titik 2 kali, koma. Sama kayak tadi, karena kita akan memunculkan gambar, maka outputnya plot. Output sama dengan plot. Kalau kita mau judulin, pakai title. Tanda petik kurva sama dengan tanda petik kurva y sama dengan x kuadrat diputar
pada sumbu Y. Tanda petik, koma. Nah, karena ini mau diputarnya pada sumbu Y, maka gambarnya harus kalau X horizontal berarti Y vertikal. Axis sama dengan vertikal. Maaf, salah, vertikal. Dalam kurung jangan lupa titik koma. Enter. Nah, maka gambarnya akan seperti ini. Boleh kalian edit-edit, klik kanan. Nah, di sini bisa stylenya, bisa ada yang garis, terus simbol-simbolnya ada di sini banyak, line-nya, color-nya atau warnanya. Kalian bisa edit-edit di sini. Sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai penyelesaian soal integral di Maple. Sekarang kalian bisa mempraktikannya di rumah masing-masing. Selamat